Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan hari ini dan juga kesempatan yang sangat luar biasa ini kita dapat bertemu di bulan suci Ramadan 2023 1444 Hijriah yang pastinya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan di sini sudah bergabung bersama kami yang terhormat Ustadz Haji Beni Nur Miftahul Ulum, dalam hal ini sebagai pelaksana Basnas Jawa Timur. Bagaimana Ustadz kabarnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, para insan BP Jam Sostek. Betul. Masya Allah. Iya, bagaimana kesibukan Ustadz? Alhamdulillah, sudah mulai masuk kuliah juga ini kan anak-anak ya. Jadi kan saya ngajar juga di Winsa. Baik. Ya, jadi selain di Basnas juga semakin ini trennya kegiatan semakin naik hari ini. Iya, betul. Alhamdulillah. Dan terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk dapat hadir di kantor wilayah Jawa Timur. Pastinya dalam kegiatan podcast Ramadan Karim 1444 Hijriah BPJS Ketenagakerjaan kantor wilayah Jawa Timur. Alhamdulillah. Ya, dan pastinya banyak kegiatan yang dilakukan oleh Ustadz. Pastinya juga selalu tersenyum, betul? Masya Allah. Harus. Masya Allah, tabarakallah. Karena senyum itu adalah sebagian dari ibadah dan juga dari sedekah. Sedekah, betul. Iya, betul sekali. Betul. Berbincang tentang sedekah, pastinya di bulan Ramadan ini berkali-kali lipat. Ya, iya, betul pahalanya. Betul, jadi sepertinya kita harus sharing tentang sedekah di bulan Ramadan. Betul. Iya. Bagaimana Ustadz keutamaan sedekah di bulan Ramadan? Ya, memang Ramadan ini adalah kesempatan kita ya. Paling tidak alasannya ada dua alasan ya. Saya mengatakan Ramadan ini kesempatan kita. Yang pertama adalah Rasulullah bersabda ketika menjelaskan Ramadan itu amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan itu akan pahalanya dinilai seperti amalan wajib. Jadi kalau misalkan Mbak Tia sholat sunnah duha gitu ya, itu pahalanya sudah laksana sholat wajib. Dan ketika kita melaksanakan sholat wajib, maka itu pahalanya dilipat gandakan 70 kali lipat. Artinya ini kesempatan nih. Ketika nanti kita di akhirat kan semua pasti ingin masuk surga kan ya. Nah, padahal untuk masuk surga itu akan ditimbang amal kita. Fa amma man thaqulat mawazinuh, jika lebih berat kebaikannya maka fa fi syadir radiyah, dia mendapatkan surga. Tetapi ketika khaffat mawazinuh, ketika timbangan amal kebaikannya itu ringan, kalah berat dengan keburukannya, maka fa ummuhu hawiyah, dia akan terancam neraka. Artinya ketika kita sekarang ada tawaran Ramadan dilipat gandakan pahala, ini kan kesempatan nih ya. Betul. Kita menambah pundi-pundi amal kita ya. Bayangkan satu kali amal dihitung 70 kali, luar biasa. Luar biasa, gitu 70 kan? Kali lipat ya Ustadz ya. Itu alasan pertama. Yang kedua, kenapa saya mengatakan Ramadan ini kesempatan? Itu adalah karena umur kita ini kan tidak ada yang tahu ya. Artinya tidak ada yang berani menjamin kita ketemu lagi Ramadan tahun depan. Iya, betul tidak itu ya Pak? Iya, betul sekali. Artinya kan cobalah tengok kita punya saudara, punya bapak, ibu, ya kan? Mungkin Ramadan lalu masih sama-sama kita. Tapi hari ini beliau sudah tidak ada dengan kita karena sudah tiada. Artinya memang kesempatan Ramadan ini belum tentu kita bisa mengulang lagi tahun depan. Ya. Maka Ramadan harus dimaksimalkan. Nah, amalan-amalan yang utama di Ramadan ini, Mbak, ya, itu adalah sedekah diantaranya. Ya. Jadi Rasulullah itu digambarkan sebagai seorang yang ajwadun nas, orang yang sangat pemurah, sangat dermawan. Dan beliau ketika masuk Ramadan itu semakin pemurah, semakin pemurah. Bahkan laksana rihul mursalah, seperti angin yang berhembus. Artinya kemurahannya beliau, kedermawan beliau semakin tinggi ketika masuk bulan Ramadan. Jadi ini ketika kita masuk ke Ramadan ini kesempatan nih gitu ya. Apalagi ketika Ramadan ini amalan dilipat gandakan.
yang sunnah laksana wajib, yang wajib dilipat gandakan. Jadi kalau sodakoh itu ada sodakoh yang wajib saja namanya zakat, itu kalau dibayarkan itu dilipat gandakan pahalanya luar biasa. Dan kalau kemudian kita bayar sodakoh yang sunnah, misalkan zakat sudah nih, ya kan, kita sekarang nambah ini amal nih, mumpung masih ada uang lebih, apalagi THR lagi ya barangkali ya. Ini nah itu maka menjadi peluang nih, karena amalan sunnah itu dinilai laksana amalan wajib. Jadi ini kesempatan yang luar biasa Mbak Tia. Luar biasa sekali ya. Jadi di bulan Ramadan ini diperbanyak sodakoh gitu. Betul, kan. Dari betul. hal yang ringan sampai yang luar biasa. Betul. Atau semua sodakoh dinilai sama menurut Allah? Ya, jadi sodakoh itu memang kan artinya bagaimana kita memberikan perhatian kepada orang dia. Menolong orang itu kan bisa macam-macam ya. Walaupun memang yang utama adalah dengan harta, ya kan. Kita nolong dan tenaga juga bisa jadi pahala. Ya. Betul. Misalkan ada orang mau nyebrang ya, nyebrang jalan, ada orangnya sepuh, kita bantu itu juga jadi pahala sebenarnya. Cuma memang kemudian ketika bicara sedekah secara umum dalam konteks ini memang adalah dengan uang, dengan dana, harta, betul. Ya. Karena dengan uang itu kita bisa memberi manfaat lebih. Orang ketika diberi makanan senang juga. Tapi ketika diberi makanan, sedangkan dia sendiri punya makanan, mungkin kan nggak begitu butuh makanan nih ya. Beda dengan kasih uang, dia bisa menggunakan yang lain lebih luas itu kan ya. Artinya memang dalam konteks sedekah itu semua bisa bernilai pahala. Baik. Jadi ketika kita bicara tentang dengan harta, maka itu lebih afdol karena mereka yang menerima akan lebih manfaat, lebih luas itu ya. Iya, baik. Dan sepertinya sudah banyak sekali orang-orang yang bersodakoh dari hal yang kecil. Contohnya tersenyum tadi saya bilang. Iya. Itu juga luar biasa sekali. Betul. Dan beberapa saya juga lihat di sosial media nih Ustadz. Jadi banyak orang yang bersodakoh atau bersedekah tapi dijadikan konten. Nah, itu bagaimana hukumnya? Iya kan? Iya, betul. Dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin itu ada di bab pertama itu tentang ikhdar niyah, tentang ikhlas dan ikhdar niyah, tentang keikhlasan dan menghadirkan niat. Ya. Ada penjelasan yang menarik di situ dari ulama yang mentahqiq, yang memberikan komentar itu. Itu beliau mengatakan bahwasanya yang utama adalah ikhlas yang sebenarnya, hanya untuk Allah saja nih. Sedekah hanya untuk Allah saja, bukan untuk yang lain. Ya. Tetapi ketika kemudian kita muncul ada rasa kepingin dilihat orang, pingin dipuji, ya kan? Memang itu tidak sampai merusak, keberadaan keikhlasan tadi itu. Tetapi memang akan mengurangi. Ya. Dia akan mendegradasi gitu ya. Jadi sama-sama 100% nih ya. Itu awalnya misalkan yang ideal adalah 100% hanya untuk Allah. Kan gitu harusnya. Lillahi ta'ala gitu. Itu yang murni ikhlasnya. Tapi kalau kemudian terus ternyata 5% nih kemasukan karena kepingin dilihat orang, pingin ya sambil mumpung ini anak-anak alumni lihat nih ya, biar tahu kalau gue sudah keren gitu kan ya. Sukses gitu ya. Kan. Itu kan hanya berkurang sekian persen. Jadi semestinya 100% untuk Allah itu jadi berkurang. Dan memang disitulah kemudian rahasianya ya. Kenapa sih setan berusaha mengganggu, mengurangi keikhlasan kita? Karena memang ternyata walikulli imri'in ma nawa ya. Rasulullah bersabda bahwasanya setiap balasan amal itu berbanding lurus dengan keikhlasan kita tuh Mbak. Jadi apa yang kita niatkan, motivasi apa kita ini, balasannya di situ. Kalau motivasinya karena Allah, Allah akan balas. Tapi kalau yang karena Allah hanya separuh, ya separuh aja balasannya kan gitu kira-kira ya. Jadi artinya memang itu dibikin didegradasi lah. Apalagi itu setan akan berusaha membuat kita keikhlasan kita jadi turun. Yang awalnya murni dengan Allah 100% berkurang 5% gara-gara untuk alumni kan ya. Ada lagi itu bisa kalau tidak hati-hati nih, itu bisa turun terus kadar keikhlasan kita. Dan bisa jadi kadarnya jadi 0. Ya iya, kalau ternyata dominan karena yang lain tadi kan. Artinya memang disitulah kemudian setan kan memang ingin kita ini batal masuk surga lah gitu ya. Kita sudah
berharap, berusaha masuk surga, maunya dibatalin sama dia nih dengan berbagai cara, dirusak amalnya, dibikin ikhlasnya berkurang, atau ya macam-macam itu cara itu. Nah makanya ketika kita ingin memaksimalkan pahala sedekah nih, itu disitulah pentingnya kita murnikan niat. Memang saya yakin dari berbagai pihak yang menunjukkan itu tidak selalu jelek sih Mbak. Ada yang gini, saya yakin di antara mereka ini mungkin ingin menggugah yang lain gitu ya. Memotivasi betul. Yang lain, nih tunjukkan nih gitu ya. Masa saya aja gini bisa kok, masa Anda gak bisa gitu ya. Jadi ada motivasi dan kami yakin seperti itu gitu ya. Jadi sehingga kemudian ketika ada saudara kita yang menunjukkan saya tuh enggak istilah sekarang flexing ya Pak ya? Flexing. Saya yakin nggak semuanya juga gitu ya. Betul. Artinya memang tadi saya kok masih menyimpan husnudon ya. Jadi mereka adalah ingin menggalakkan kembali nih followernya sudah sekian banyak nih, ayo kayak saya yuk gitu ya. Betul. Jadi ada sisi positifnya dari membuat konten itu ya. Betul. Agar orang-orang mencontoh dan juga ayo bersama-sama. Betul. Makanya niatnya di situ tuh Mbak. Betul. Jadi kalau itu benar-benar niatnya itu ikhlas karena Allah, ingin memberi contoh yang baik. Kan Rasulullah itu tahu begini ya. Man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa yang memulai suatu kebaikan kemudian diikuti orang ya, itu dia mendapatkan pahala atas yang dia lakukan itu, plus pahala orang yang mencontohnya. Masya Allah. Nah, itu luar biasa kan? Iya, luar biasa. Dan dia memulai kebaikan nih. Oke, kita ada perhatian nih kepada fakir miskin. Orangnya kayak begini loh. Tolong yuk gitu ya. Itu dia memulai begitu, dia ada pahalanya. Terus dari followernya, anggaplah 1 juta nih follower sudah ya. Betul. Yang niru 10% aja, niru kebaikan beliau. Waduh luar biasa itu. Itu jadi amal jariah luar biasa. Luar biasa. Jadi makanya memang public figure memang disitulah. Bahasanya itu adalah untuk masuk surga dia itu mudah sebenarnya. Tinggal apa nih yang dikeluarkan, statement dia, motivasi dia, di situ yang penting. Sebaliknya nih, masuk neraka juga cepat-cepat juga bisa kalau nggak hati-hati kan ya. Iya betul. Karena kalau nggak hati-hati itu jangan ngasih contoh keburukan, dicontoh yang lain sama rasanya begitu. Man sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa memulai perbuatan jelek kemudian ditiru orang, itu kan dia mendapatkan dosanya plus dosa orang-orang yang menirunya. Naudzubillah, itu yang disitulah betul. Jangan sampai ya Ustadz ya. Jangan sampai, kita harus bekerja sama dalam hal kebaikan. Betul, dan mencontoh dalam hal kebaikan juga. Nah, betul. Kita saling menasihati kan di situ, sehingga apa yang kita lakukan ini dalam koridor yang sesuai dengan yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Baik, Masya Allah. Dan ada juga nih yang membuat saya bertanya-tanya juga. Misalkan orang itu bersedekah, tetapi harta yang disedekahkan misalnya nih kita tidak tahu ya kadar halal atau tidaknya. Misalkan itu tidak halal. Nah, itu bagaimana? Setengah halal gitu. Iya, setengah halal ya. Saya juga nggak tahu kadar kehalalan dari harta itu. Tapi misalkan ada suatu kasus atau case seperti itu, bagaimana hukumnya Ustadz? Ya, memang kalau bicara fadilah sedekah itu banyak sekali tuh Mbak. Paling tidak itu sedekah diantaranya itu kan pahalanya dilipat gandakan Allah. Kemudian akan termasuk yang salah satu surga yang pohon di surga itu yang tangkainya ya, batang rantingnya sudah ada di dunia, itu namanya sedekah. Jadi barang siapa yang memegangi itu bisa menuntun dia ke surga itu. Itu luar biasa banget kan. Artinya ini tawaran-tawaran keren loh ini. Belum lagi tambah lagi begini Mbak, beberapa waktu yang lalu ada penelitian ya, riset di California University ya. Seorang periset di sana namanya Doug Omen, itu dia meneliti atas 2000 responden di sana. Ada 2000 objek penelitian di situ yang sudah sepuh-sepuh nih, sepuh-sepuh. Kemudian dia menelitinya nggak sehari 2 hari nih, 5 tahun coba, 5 tahun ditilai. 5 tahun ya. Nah itu kemudian dinilai sama dia. Ternyata dari 2000 orang ini kan tidak semuanya hidup selama itu ya, ada yang sudah meninggal. Lah, yang lama-lamanya hidup ya, yang hidupnya lama-lama ya, cukup panjang usianya, itu ternyata dalam penelitian dia itu
cukup menarik hasilnya. Itu adalah dominan kedua. Itu adalah karena mereka peduli dengan orang lain. Baik. Jadi mereka peduli, aware dengan orang lain. Jadi mereka mau bantu. Jadi di antara para responden ini ada yang mereka mengikatkan diri di lembaga-lembaga santunan yatim, ada yang kemudian macam-macam lah kegiatan sosial. Nah, justru mereka ini yang ternyata umurnya panjang-panjang tadi tuh. Oke, karena membuat kebahagiaan di dalam betul, dirinya. betul. Nah, disinilah kemudian terkonfirmasi nih. Rasulullah kan pernah bersabda bahwasanya sedekah itu bisa menambah umur loh. Masya Allah. Ya kan? Luar biasa. Nah, harus ini banyak jadi sedekah nih. iya, yang pingin umurnya panjang sedekah yang banyak gitu kan ya. Artinya emang semakin peduli ternyata secara ilmiah, oh dia ternyata semakin tenang batinnya dan itu semakin sehat badannya. Itu juga mengkonfirmasi sabda Nabi, da'u mardokum bis sodakoh, obati sakitmu dengan sodakoh. Artinya orang-orang yang sedang bersodakoh itu sedang dia mengaktifasi, Mbak. Itu mengaktifasi sel-sel dalam dirinya, sel pertahanan diri ya. Di sana ada macam-macam ya, ada sel fagosit, sel ada berbagai macam sel di situ itu teraktivasi dengan orang sodakoh itu. Dan ternyata tadi dokumen sudah menemukan ternyata mereka ini karena peduli dengan orang, aware sama orang itu ternyata menjadi tambahan bonus tadi itu usia tadi. Nah, pertanyaan begini, kalau yang disedekahkan setengah halal gimana gitu kan ya? Itu kalau halal, memang begini ya. Di dalam kaidah amal itu kan ada manfaat yang diperoleh di dunia, ada yang di akhirat namanya pahala nih, ya kan? Orang-orang yang beramal dengan amal yang benar, artinya dengan harta yang halal, ya kan? Dia dapat dua-duanya. Pahala iya, manfaat juga pasti ya. Manfaat kayak tadi ya, misalkan aktivasi sel-sel tadi itu, dia semakin sehat, ya umurnya tambah panjang, betul itu. Makanya di situ kemudian dia dapat manfaat. Nah, tapi untuk mereka-mereka yang mungkin tadi bahasanya setengah halal tadi ya, tentu pasti ada sesuatu yang berbeda diterima ketika dari dana yang halal tadi itu. Jadi Allah menerima dari yang halal saja memang. Allah itu innallaha jamil yuhibbul jamal, itu kan. Allah itu indah, menerima yang indah. Allah itu suci, menerima yang suci saja. Ada ketika kita bicara sedekah dengan harta yang kurang suci deh, misalkan ya. Seperti apa ini? Pasti Allah punya perhitungannya sendiri ya. Tetapi pasti beda ini. Nah, apakah ditolak nih? Kalau saya masih optimis lah, insya Allah nggak ditolak lah. Mudah-mudahan nggak ditolak. Tetapi harus kita merefleksi dan memperbaiki diri gitu ya. Jadi kenapa? Karena memang Allah itu kayak gini lah. Kita mau ngasih pasangan kita deh ya, mau ngasih apa nih, hari apa nih ya, hari ini, oh ini sudah mau April ya, bukan Februari ya. Hari apa? Ngasih hadiah, hari raya. Iya, raya. Ngasih hadiah itu kan pasti agak spesial dong. Iya, betul. Ini untuk pasangan kita kayak spesial dong. Misalkan kasih yang coklat aja, mungkin coklat yang baru jatuh ke sampah kan, mungkin ya. Carikan yang masih bagus kan. Iya, betul. Ini dihias, untuk pasangan gitu. Betul kan, dihias spesial. Itu menandakan kita nih spesial, posisi beliau di hati kita spesial gitu kan. Nah, bayangkan ini, masa sih untuk Allah kita segitunya gitu ya. Kalau kita mau ngasih Allah dan kita ingin dapat balasan surga nih, coba deh cari yang paling baik lah. Paling baik. Betul, kita kerja yang sungguhan, kita etos kerja dinaikkan, semangat kerja dinaikkan. Nanti kemudian kita dapat yang terbaik, kasihkan Allah. Insya Allah itu spesial banget untuk iya. Masya Allah, tabarakallah. Memang semua dari hati dan karena Allah itu pasti juga akan balasannya bagus banget dari Allah. Betul. Luar biasa sekali. Nah, karena sekarang sedang bulan Ramadan, mungkin sedekah di bulan Ramadan yang bisa dicontohkan dari Ustadz seperti apa? Misalkan berbagi takjil bisa ya Ustadz ya? Oh bisa, berbagi takjil gitu kan. Terus apa lagi kira-kira Ustadz? Jadi mumpung lagi bulan Ramadan nih, kita bisa ada sedikit yang bisa kita bagikan untuk yang lainnya. Betul. Para insan BP Jam Sostek ya, yang dirahmati Allah. Ramadan ini adalah bulan kita memang
diingatkan kembali tentang sodakoh tadi. Dan sodakoh itu ada yang wajib, ada yang sunnah kan ya. Jadi ketika kita bicara yang afdol yang mana nih, pasti yang wajib dulu, ya kan? Kenapa? Karena sunnah itu tidak akan bisa menggantikan yang wajib seberapa banyak pun. Pernah ada yang bikin Mbak Tia, ada ya ini kenyataan tapi memang jadi contoh ya sedikit lucu juga. Ceritanya begini nih, ada orang dia kalau malam itu bangun malam. Oke, sholat tahajud? Tahajud. Oke. Jam 1 itu sudah bangun dia. Bangun sholat ya kan. Itu terus sampai jam 3:30 ya. 3:30. Bayangkan Berarti, berapa jam itu kan? Berapa rakaat itu? Wah, banyak banget ya kan. Artinya dia semangat banget lah ya. Entah mungkin betul. sholatnya ya mungkin ya artinya dia penuhi waktu itu untuk tapi sayangnya 3:30 dia tidur. Oh, baiklah. Tidur, bangun-bangun 6:30. Melewatkan waktu subuh. Oke. Saat diingatkan, Mas, kenapa nggak sholat subuh? Dia bilang, katanya tadi pahalanya sholat tahajud tadi itu kalau dia surplus sudah, kata dia itu. Ini nggak ada sih ini ya, nggak mungkin terjadi. Artinya itu memang pernah terjadi dan beliau karena nggak ngerti saja. Oke. Artinya ketika Ramadan aja ini ya, Nabi pernah bersabda, seandainya orang nggak puasa Ramadan nih Mbak, dengan sengaja sekali saja sehari aja itu nggak akan tertukar walaupun dia puasa setahun penuh. Oke, yang penting itu puasa bulan Ramadannya. Betul. Ya? Jadi Ramadan ini sehari saja kita nggak puasa sengaja nih ya. Harusnya wajib puasa, harusnya kuat, kita ngaku nggak kuat nih, aku kuat ya kan. Lemes besti gitu ya. Itu nggak akan tertukar tuh, walaupun kita sudah itu nggak bisa nutup tadi itu. Betul. Makanya yang wajib tentu harus diutamakan. Nah, sodako yang wajib apa? Itu adalah sodako zakat. Oh, zakat. Ya. Zakat itu sodako yang wajib ya. Jadi mungkin para insan PBB Jam Sostek mungkin bagi yang sudah memiliki penghasilan yang itu sudah dinilai sebagai nisab ya. Nisab itu kan batas minimal nih. Batas minimalnya penghasilan, zakat penghasilan itu adalah kepemilikan penghasilan yang senilai 85 gram emas. 85 gram. Jadi misalkan nih, sekarang harga emas berapa ya? Pernah beli emas nggak nih? Aduh, nanti saya takut flexing, Ustaz. Ya, jadi kalau misalkan saya ambil harga bulan lalu lah, kabarnya 700.000 ya. Kalau dihitung 85 gram nih, itu ya kira-kira mungkin ya kenanya 60 jutaan kali ya. Okay. Artinya 60 juta. Jadi kalau kita punya gaji setahun itu, ternyata sudah mencapai 60 juta kalau diakumulasi. Tidak hanya gaji ya, penghasilan macam-macam nih. Penghasilan apapun itu. Betul. Jadi ya mungkin ya dari gaji pokok, ya, ada tambahan tunjangan A, B, C, D, E kan, rapat A, rapat B, rapat C, ya itu kan. Nah itu kalau dimasukkan semua itu penghasilan sebenarnya itu Mbak. Nah itu kemudian, oh ternyata lebih dari 60 juta. Oke, berarti sudah harus zakat dong. Nah berapa zakatnya? Betul. Zakatnya itu 2,5%. 2,5%. Itu insan PBB Jam Sostek diingat-ingat 2,5% aja. Betul. Tapi kadang-kadang ada yang tanya juga, Ustaz kok segitu sih? Loh, ini sudah sangat murah loh ya. Coba bayangkan, 2,5%, sisanya masih berapa? 97,5%. Iya kan? Betul, masih banyak ya. Jadi kalau misalkan kita punya uang 10 juta nih ya, misalkan. Kan memang itu kalau zakat penghasilan kan bisa ditakjil namanya, bulanan bisa diberikan. Jadi kita ngitungnya dasar tahunan, tapi bulanan dikasihkan bisa. Kenapa? Biar lebih ringan. Oke. Karena kalau misalkan kita punya gaji 60 juta misalnya, kalau dikeluarkan langsung 2,5%-nya itu kan cukup lumayan ya. Kalau sebulan kita punya gaji 10 juta itu 250 mengeluarkannya. Dibanding kalau setahun dari 120 juta itu kita mengeluarkannya hampir 3 juta ya. Terasa ya. Ya gitu. Apalagi apalagi kalau kemudian mikirnya gini, waduh, ini mending diberikan kulkas sebenarnya. Di situ dah. Jadi artinya ketika kita bicara padahal itu sangat ringan. Betul. Yang Allah berikan untuk kita
itu masih 97%. Kalau 10 juta itu hanya berkurang 250.000. 50.000 ya. Yang di saku kita, di rekening kita itu masih 9.750.000. Iya, betul. Itu nggak usah tanya orang pinter. Anak saya yang TK aja bisa tahu. Yang banyak mana ini? Ya banyak yang masih belatu. Iya, banyak 9 juta ya Ustaz. Betul. Tapi itulah setan itu ganggu terus sehingga kita yang sedikit pun kayak banyak. Baik, gitu ya. luar biasa sekali Insan BB Jam Sostek. Hari ini kita mendapatkan banyak manfaat ya dari Ustadz. Masya Dan Allah. sepertinya kita keterbatasan waktu, sepertinya kita tidak bisa lama-lama Ustadz. Mungkin bisa memberikan closing, memberikan kesimpulan dari yang sudah kita bicarakan tadi, tentunya tentang sodako. Baik, para insan BB Jam Sostek yang dirahmati Allah, Ramadan ini adalah kesempatan kita, kesempatan untuk menambah pundi-pundi amal kita sebelum diaudit oleh Allah Ta'ala. Kita semua akan diaudit. Masuk surga tidak akan bisa kecuali lewat audit itu. Dan audit akan memunculkan dua kesimpulan. Apakah layak surga atau enggak layak. Siapa yang layak surga? Yang amalnya paling banyak, yang kemudian itu diridhoi dan diterima oleh Allah, masuk surga dia. Maka kita berharap amal kita lah yang harus kita perbanyak. Nah, Ramadan ini kesempatan kita berbanyak amal itu. Sekali amal dihitung 70 kali lipatnya. Itu kan luar biasa. Iya, betul. Sekali sholat kayak 70 kali sholat, ya kan? Itu kan kesempatan kita nambal-nambal yang kemarin-kemarin nih, gitu kan ya. Kemarin masih kurang-kurang, kemarin kurang khusyuknya. Sekarang kita jamaah taraweh khusyuk banget nih, misalkan. Wah, itu kan bisa luar biasa pahalanya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sedekah adalah sebuah amal utama yang Rasulullah contohkan untuk dilakukan di bulan Ramadan. Sedekah di bulan Ramadan tentu tadi sama dengan kaidah umum tadi. Kalau ini sedekah wajib, pahalanya luar biasa, 370 lipatnya kan. Kalau sedekah sunnah itu sudah dianggap seperti wajib. Nah, maka sedekah ini atau kalau memang yang belum zakat, berzakatlah. Caranya ngitung gampang banget. Bisa dengan tanpa kalkulator juga sudah bisa gitu ya. Yeah. Pokoknya 2,5% dari total take home pay kita, yang kita terima gaji dan segala macam, maka itu keluarkan 2,5%-nya. Bisa dikeluarkan setiap tahun sekali atau setiap bulan diberikan. Dan kalau kami di Basnas itu punya tagline begini nih, Mbak. Hitung dan bayar zakat mudah kapanpun dimanapun. Mudah kapanpun dan dimanapun. Ya. Luar Jadi, biasa. gampang banget. Jadi mungkin kalau mau menghitung sekalian ya, nih para insan BB Jam Sostek bisa www.basnasjatim.com/zakat. Klik langsung sudah bisa ngitung sendiri, bayar langsung di tempat. Mungkin di tempat tidur sambil ngitung-ngitung langsung bayar. Bisa. Insya Allah. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, terima kasih Ustadz, luar biasa sekali. Kita sekarang jadi bisa tahu bagaimana sih membayar zakat yang benar ya, dengan hitungan yang benar juga. Dan sepertinya kita akhiri untuk podcast hari ini. Dan saya ada pantun untuk insan BB Jam Sostek semuanya. Ada juga untuk Ustadz. Masya Allah. Khusus nih ya. Baik, jalan sore melewati pegunungan. Cakep. Melihat bunga indah mereka. Bersedekahlah dengan ketulusan. Semoga sedekahmu menjadi berkah. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa sekali. Dan semoga di bulan Ramadan ini menjadi ladang pahala, ladang keberkahan untuk kita semua, dan kita bisa menjalani hingga nanti hari raya, hari kemenangan untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi Ustadz. Sama-sama. Dan sampai bertemu di lain kesempatan, dan juga insan BB Jam Sostek. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.